Data historis kenaikan UMP kita dari tahun ke tahun mungkin kita bisa tampilkan kepada pemirsa CNBC Indonesia dari tahun ke tahun ya. Tahun ini naik 6,5%, 2024 di 3,7%, 2023 di 10%. Lalu kita lihat mungkin di awal-awal tahun 10 tahun lalu itu selalu di double digit di 18,3, 17,4, 12,8. Seperti yang tadi Mas Michael sampaikan, untuk kenaikan upah ini kalau permintaan dari buruh itu di 8 sampai 10%. Kalau dari pengusaha di 3 sampai 4%. Sepertinya pemerintahan Prabowo Subianto mengambil jalan tengah di 6,5% ya. Menurut saya cukup modest. Bagaimana menurut Anda, Mas Wiji? Iya, di awal-awal juga buruh selalu meminta bahwa kenaikan UMP ini juga disanding sebenarnya dengan isu tadi kenaikan PPN. Jadi kenaikan PPN-nya bisa nyampe 12%, sedangkan upah buruh sekarang makin murah nih gitu. Bagaimana cara jalan keluarnya? Akhirnya mereka minta UMP naik 8 sampai dengan 10%. Bahkan ada beberapa buruh yang minta kenaikan sampai dengan 20%. Nah, kemudian di rapat terbatas ya, ratas di hari Jumat, Pak Prabowo akhirnya memanggil Menaker dan beberapa menteri, dan kabarnya juga beliau mengundang buruh juga untuk datang ke istana untuk memutuskan tentang berapa kenaikan upah minimum. Jadi kita belum bicara soal UMP, karena UMP ini akan nanti diputuskan oleh masing-masing provinsi. Dan akhirnya diputus 6,5%. Kemudian kita coba lagi gali sebenarnya angka 6,5% ini dapat dari mana sih gitu. Nah akhirnya dijawab sama pemerintah melalui Pak Erlangga bahwa 6,5% ini adalah angka penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tahun 2024 ini. Jadi kalau kita melihat angka inflasi sampai dengan bulan Oktober yang di kisaran 1% lebih, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 sampai dengan kuartal ketiga itu 4,95% kalau tidak salah, itu angkanya memang di kisaran 6,6% gitu. Nah, jadi hal seperti jadi PDB, pertumbuhan PDB growth ditambah inflasi. Ya. Jadi angka ini yang kemudian diputuskan 6,5%. Padahal kabarnya nih sebelum memang diberitakan sebelumnya, kita sudah dapat kabar duluan dari CNBC bahwa Menaker Yasirli itu merekomendasikan, mengusulkan kepada Presiden angkanya 6% gitu. Tapi kemudian diputuskan oleh Presiden yaitu 6,5% dengan catatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sekarang kita tanyakan kepada Mas Michael, apakah ini akan benar-benar serta-merta memberatkan pengusaha? Ataukah sebenarnya lebih kepada subjektivitas lagi-lagi, 6,5%? Karena kan sebenarnya juga ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan buruh di 8 sampai 10. Tidak sesuai pula seperti yang diinginkan pengusaha di 3,5, tapi ini jalan tengah gitu yang diambil oleh Presiden Prabowo mengikuti formula PDB plus inflasi di 6,5, dan ini kalau dilihat secara historis sebenarnya ini cukup modest karena ini tidak menjadi salah satu kenaikan UMP yang tertinggi pula kan dibandingkan data-data historikal. Jadi apakah menurut Anda wajar pengusaha berteriak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat masalah upah minimum ini ya yang ramai 2 bulan belakangan, itu sebenarnya membuka banyak permasalahan gitu. Karena permintaan buruh 8-10% itu bukan tanpa alasan ya. Karena kita lihat juga pemerintah sebelumnya selalu menarasikan, oh ekonomi kita bagus, ekonomi tumbuh tinggi, di G20 tumbuh tinggi gitu. Kita sangat baik setelah pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain ternyata banyak industri yang kondisinya tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, ini ketimpangannya luar biasa. Ketimpangannya luar biasa. Jadi kan kita sangat melihat ternyata situasi perekonomian Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah di sini buruh minta 8-10% dengan standar kelayakan yang dianggap mereka itu mampu untuk kesejahteraan atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Cuman di sisi lain ketika pengusaha meminta 3-4% itu bakal sangat rendah. Artinya sangat jomplang sekali dengan permintaan buruh gitu. Saya rasa kalau dengan rumus pertumbuhan plus inflasi itu sama ya seperti era Pak SBY ya. Pak Jokowi di akhir. Pak Jokowi di awal ya. Iya. Itu kebijakannya hampir sama gitu. Makanya waktu itu kita lihat UMP itu bisa double digit karena waktu itu zaman Pak SBY emang pertumbuhan ekonominya di atas 6% dan inflasinya juga cukup tinggi gitu. Makanya
ketika inflasi itu kan sifatnya negatif ya untuk pertumbuhan ekonomi ya, ketika ditambahkan kita dapat real seperti apa, dan itulah yang harusnya didapatkan juga oleh buruh gitu. Artinya ketika nominal 6,5% ini diberikan kepada buruh, itu diharapkan bisa sangat membantu mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi daya beli yang semakin melemah seperti sekarang gitu. Jadi menurut Anda kenaikan 6,5% ini sudah cukup oke untuk Sudah cukup secara politis maupun secara ekonomi gitu ya. Karena di tahun pertama Prabowo pasti Pak Prabowo juga ingin menyenangkan para buruh pasti gitu. ya, yang populis Karena ini yang lah populis gitu. Karena ini masih 5 tahun ke depan gitu kan. Kita belum bicara kebijakan-kebijakan yang unpopulis, tapi untuk yang populis ini sangat membantu Pak Prabowo juga.